Semua yang Anda tanyakan kepada saya, tanyakan kepada Muhammad. Mengapa Muhammad menista agama? Mengapa kamu menista agama, hai Nabi ke-26? Tanyakan kepada Nabi ke-25. Mengapa menista agama? Ya. Ketika kamu memaki-maki saya, kamu coba nabimu dimaki-maki. Ketika kamu mengolok-olok saya, ya sama kan? Nabi kamu, Nabi ke-25 diolok-olok. Ketika kamu bilang saya menista Muhammad, kamu sedang menista saya. Saya Nabi ke-26. Hari ini tema kita adalah mencari nafkah dengan menista agama. Sejujurnya siapa sih yang ingin menista agama? Oh banyak, ya banyak orang ingin menista agama. Mengapa? Karena memang orang merasa dirugikan oleh agama. Waduh, apalagi nih sesat. Oh iya, banyak orang dirugikan oleh agama, banyak sekali. Karena agama itu tidak mendatangkan kebaikan. Agama itu mendatangkan laknat kepada umat manusia. Gara-gara agama ini manusia saling bunuh toh. Sejujurnya kan, memang iya, nggak usah bohong. Gara-gara agama ini semua, nggak agama Islam, nggak agama Kristen, nggak agama Buddha, agama Hindu. Tidak ada agama yang tidak luput dari perang antar agama. Buddha dengan Hindu juga pernah perang, agama Buddha dengan Tao juga pernah perang, agama Buddha dengan Islam kemarin di Myanmar juga perang, ya kan? Agama Islam apalagi, ya kan? Agama Kristen juga pernah perang, Kristen dengan Islam, Kristen dengan Katolik pernah perang. Semua agama pernah saling bunuh karena agama, atas nama agama dan atas nama yang dia yakini. Itulah sebabnya sebenarnya agama itu bukan berasal dari Tuhan. Agama itu berasal dari iblis. Buahnya kita tahu apa, pembunuhan. Semua agama itu berasal dari iblis. Itulah faktanya, Anda mau terima apa enggak. Nah, kalau Anda hidup di dalam kenyataan realita, Anda kan bisa terima. Kalau Anda hidup di dalam mimpi, ya nggak bisa terima, ngamuk-ngamuk. Ya, jadi kalau ditanya, ya apakah orang itu tidak ingin menista agama? Pada dasarnya, orang-orang yang sudah terbangun dari mabuk agama, ya, dia ingin sekali menista agama. Artinya apa? Dia ingin menyinyir dan meremehkan agama itu. Karena agama itu membuat dia bodoh. Sehingga dia ingin melakukan apa? Kejijikan ini agama ini. Dan orang-orang Eropa sudah menyadarinya. Itulah kalau kamu cerita tentang agama sama orang Eropa, mereka ketawa terbahak-bahak. Dan untuk menjaga perasaan Anda, kalau Anda orang baru, dia akan langsung bilang, saya ateis. Dan bahkan dibuat undang-undang, Anda tidak boleh mengagamakan orang di Eropa. Ya, kemarin saya dengar di Perancis, kita nggak boleh ke Perancis karena nggak boleh penginjilan di sana. Di Perancis itu nggak boleh penginjilan, berdakwah juga nggak boleh, termasuk dakwah Islam, nggak boleh pokoknya. Tentang agama itu nggak boleh bicara agama di depan umum. Boleh dalam reunion publik dilindungi, tetapi tidak boleh bicara tentang agama di muka umum. Kalau di Perancis itu. Ya, kalau di internet kan suka-suka, ya kami menyatakan pendapat, tetapi tidak boleh. Nah, kalau menghina agama, boleh. Nah, malah lucu kan? Anda diizinkan untuk menghina agama di Perancis itu. Nah, lucu. Nah, ya ini kabar baru ya. Anda boleh memaki-maki Paus, memaki-maki Yesus, memaki-maki Muhammad, dan Anda dilindungi oleh hukum. Tapi yang sering nggak terima itu kalau ada orang maki-maki Muhammad, kejang-kejang semua. Kalau orang maki-maki Yesus semua tenang-tenang saja. Yang maki-maki Yesus orang Arabnya nggak terima, ya orang-orang Islamnya. Kenapa? Nah, itu pertanyaan balik, kenapa? Oh, karena kami cinta Muhammad, oh kami juga cinta Yesus. Ya kan? Nah, kenapa? Karena pada dasarnya, nah itu tadi, Anda tahu sendiri, tidak perlu saya lanjutkan. Ya, nanti kalau saya lanjutkan, nggak asik. Nah, kemudian saudara, yang paling seru lagi, ya, adalah ketika kita kemudian membunuh atas nama agama itu. Gara-gara agamanya dinista. Wah, itu kan seru kan? Dan wartawan senang, cari duit lagi.
Ya kan? Itulah sebabnya kita kasih judul hari ini mencari nafkah dengan menista agama. Dari zaman Muhammad sampai dengan hari ini, banyak orang mencari nafkah dengan menista agama. Pak, kenapa nggak dari zaman Yesus? Karena di zaman Yesus, menista agama tidak akan dapat uang. Tidak akan mendapat keuntungan apa-apa. Ya, Yesus dianggap menista agama. Tetapi Yesus tidak pernah menista agama. Mengapa? Karena Yesus sedang membicarakan apa yang dia anut sesama orang Yahudi, dan ia belajar secara profesional, yaitu belajar rabinik. Makanya Yesus tidak pernah bisa dianggap sebagai penista agama. Rasul Paulus penista agama? Tidak bisa. Rasul Paulus seorang rabi. Dia murid dari Gamaliel yang terkenal. Dan itu tidak pernah bisa dipungkiri oleh orang Yahudi. Di dalam Talmud pun tidak bisa dipungkiri, dan Yesus pun tidak pernah bisa dipungkiri bahwa ia seorang rabi. Ya, di dalam Talmud pun tidak pernah menyangkal bahwa Yesus seorang rabi. Yang bisa hanya bilang Yesus penista agama, tetapi nggak bisa dianggap menista dengan profesionalisme sekolah rabinik yang Yesus pernah dapatkan. Juga termasuk Paulus, nggak bisa dianggap penista agama. Makanya hukuman bagi Yesus dan bagi Paulus bukan penistaan agama, mental semua. Hukumannya adalah makar, ya, melawan Roma. Makanya orang Yahudinya kalau ditanya, kalian menyalibkan Yesus, orang Yahudi bilang, oh nggak terima mereka. Salah, yang menyalibkan Yesus orang Roma, bukan kami. Nggak salah juga, karena hukuman kepada Yesus akhirnya bukan penistaan agama, tapi hukumannya adalah makar, melawan pemerintah. Ya, karena memang di dalam kekristenan kita diizinkan mengkritik, ya, kondisi sosial dan politik, dan itu bukan tindakan yang asik untuk mencari nafkah, nggak asik, ya, karena akhirnya kekristenan akan dihadapkan oleh pemerintah yang lalim, bukan untuk berperang, tetapi untuk diluruskan. Makanya kemarin siapa itu yang bilang, mana ada ayatnya kamu boleh mengkritik pemerintah? Oh boleh, Yohanes Pembaptis nunjuk mukanya Herodes itu, gara-gara berzina. Herodes, ya, tapi kan itu bukan, Herodes itu bukan orang Yahudi. Siapa bilang Herodes itu orang Yahudi? Ya kan? Itu ada pemerintah Yudea saat itu. Dan itu dilakukan. Dan itu diizinkan. Nah, makanya sekarang hari-hari ini kita harus meluruskan definisi menjadi seorang Kristen dan definisi menista agama. Ya. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita mau lihat, ini menarik sekali Depok. Tadi kalau Anda perhatikan yang di YouTube, ya, di kamera sebelah saya, ternyata ada kasih makan. Wah, mereka senang sekali dikasih makan, ya. Oke, kita sambil cek definisi menista agama. Saya mau tunjukkan kepada Anda terlebih dahulu. Ya, coba Anda lihat, ya, menista agama. Kenapa disebut menista agama? Di dalam Alkitab, yang namanya menista agama adalah satu, apabila Anda bicara siapapun tentang nama Yehova. Ya, menyebut nama Yehova. Nah, bukan bicara, ya, sorry, ya, lebih tepatnya sebenarnya menyebut. Nah, menyebut. Sementara Anda bukan imam, ya. Jadi rakyat jelata itu nggak boleh menyebut nama Yehova dengan mulutnya. Itu namanya menista. Di dalam imamat itu pernah orang dirajam pakai batu gara-gara orang itu bersumpah demi nama Yehova, dan dia bersumpah demi Yehova. Itu nggak boleh. Dan Yesus juga mengajarkan, jangan bersumpah demi nama Yehova. Dengan sembarangan, oh Anda bisa dirajam pakai batu itu. Apalagi bersumpah.
Isinya akhirnya apa kata Yesus? Isinya nggak usah bersumpah lah. Iya bilang iya, enggak bilang enggak dah. Karena semua hidup kita itu sudah disumpah. Intinya kan begitu kan? Jadi kita nggak boleh. Kedua, ketika Anda membicarakan tentang para nabi, sementara Anda bukan seorang Yahudi. Contohnya siapa? Stefanus. Ya, dan bukan Yahudi. Sementara Anda bukan Yahudi. Wah, contohnya siapa? Stefanus. Dirajam. Ini yang di dalam Imamat ya. Ayatnya kalau nggak salah Imamat berapa itu ya, nanti kita cari ya. Ini ada di dalam kitab Imamat. Imamat ya, benar ya, kitab Imamat ya, yang dirajam karena dia menyebut nama Yehova. Ketika orang menganggap dirinya adalah Allah. Contohnya siapa? Yesus. Ya. Tempat yang namanya menista agama, kalau ada orang yang mengajarkan tentang kekristenan, menafsirkan agama Yahudi, bukan agama Yahudi, tetapi menafsirkan Torah, tetapi selain yang ada diajarkan oleh para rabi. Contohnya siapa? Paulus. Ya. Jadi inilah, satu, menyebut nama sembarangan, dua, membicarakan para nabi yang sementara dia membicarakan para nabi sementara dia nggak ada hubungannya, menganggap dirinya adalah Allah, dan menafsirkan Torah selain yang sudah diajarkan atau dogmanya ya, selain dogma yang sudah ada. Itulah penistaan agama. Itulah penistaan agama dalam arti Anda mau terima nggak terima, itu sudah terjadi di Alkitab. Ya. Anda mau sebut Anda mau mau sebut penistaan agama yang lain nggak bisa. Pokoknya di Alkitab yang namanya menista agama adalah ini. Ya, jadi kalau ada orang kemudian dia teriak-teriak nama Yehova, kayak kita nih, kayak saya sekarang ini, saya bisa dirajam pakai batu. Ini kan? Kalau kita membicarakan para nabi, ya, saya ini membicarakan nabi Israel, saya bisa dirajam pakai batu. Ya, menganggap diri saya adalah Allah, saya bisa dirajam pakai batu. Kalau saya menafsirkan Torah, sementara saya tidak pernah sekolah rabbinik, ya, dan saya tidak menafsirkan sesuai dengan dogma yang sudah ada, saya menista. Ya. Lalu ini sudah terjadi ya dengan seorang wanita di dalam kitab Imamat, ya, yang pernah dirajam pakai batu karena menyebut nama Yehova. Kemudian Stefanus martir dalam Kisah Rasul 7 dan 8, Kisah Rasul 8 ya, Kisah Rasul 8. Yesus pun menganggap dirinya Allah di dalam Yohanes 10, ya, dan Paulus pun ditangkap karena menista dan menyesatkan dalam Yohanes 20, dalam Kisah Rasul 24. Nah, Muhammad itu melanggar, ya. Muhammad melanggar yang kedua, 3, dan 4. Kenapa Muhammad tidak melanggar yang nomor 1? Karena Muhammad tidak tahu nama Allahnya orang Israel, makanya dia nggak langgar. Dia menyebutnya Allah doang. Ya, Muhammad nggak pernah tahu. Ya, maklum buta huruf. Nah, namun ya, Muhammad membicarakan para nabi, sementara ia bukan orang Yahudi. Dan Muhammad menganggap dirinya Allah. Kan berkata kami Maha Kuasa, ya kan? Kami Maha Kuasa. Itu melanggar itu.
Muhammad menafsirkan Torah suka-suka dia, selain yang ada dengan dokumen tertulis. Ya, bagi orang Yahudi, Muhammad sudah melanggar dan sudah patut dirajam pakai batu. Itulah sebabnya orang Yahudi tidak suka dengan Muhammad. Ya kan? Nah, itu. Ini menista agama di dalam Alkitab yang ada, ya, Alkitab Kristen dan Alkitab Yahudi. Inilah definisi penistaan terhadap agama. Nah, sekarang definisi menista agama di dalam kekristenan. Nah, menista agama tadi kan menurut paham di dalam Yahudi, menista agama dalam Kristen. Dari zaman dulu ya, sekarang sudah nggak ada konsep menista agama. Tapi dari zaman tahun 300, ya sejak tahun 300, karena kan Kristen, agama Kristen baru ada tahun 300, agama Kristen, agama ya. Sejak tahun 300 sampai dengan abad pencerahan, abad ke-16, ya, abad 16-17, nah, sekitar itu ya. Definisi yang menista agama adalah satu, ketika Anda menolak Yesus yang Trinitas. Itu namanya menista agama. Apalagi kalau Anda menolak Yesus adalah Allah. Ya. Ini sudah jelas ya, masuk penjara ya. Banyak yang masuk penjara ya. Dari mulai apa namanya? Bishop Arian ya, dari mulai Arian ya, dan seterusnya ya, balas-balasan itu ya, Trinitas dengan Unitarian. Tapi kemudian masih banyak lagi ya, kalau Anda lihat di wiki ya, banyak hukuman-hukuman karena menolak Yesus Trinitas. Anda lihat di wiki itu banyak ya. Dari zamannya Calvin pun, zamannya Reform pun ada ya. Nah, terus menolak Yesus adalah Allah. Ini juga penistaan terhadap agama. Ya, dianggap sesat. Nah, kemudian ketika Anda menolak Yesus disalib, karena Anda akan disebut dengan yang dua ini, Anda akan disebut dengan antikristus. Antikristus ya. Wah, kalau antikristus bahaya, Anda langsung Anda bisa dimasukkan penjara itu, bahkan bisa dibakar hidup-hidup itu, ya. Ketika dan ketika Anda berkata bahwa Kristen adalah kafir, dan ini semua dilakukan oleh Muhammad lagi. Ya, wah, Anda kalau bilang Kristen adalah pagan, wah, bisa marah, bisa perang itu. Ya, bilang kafir, pagan atau barbar, wah, Anda bisa perang. Itulah sebabnya Muhammad tidak disukai oleh orang Kristen dan oleh orang Yahudi. Dan Muhammad melanggar semuanya. Bahkan Muhammad berkata, telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah adalah Isa putra Maryam. Dan orang Kristen di Arab sudah menyebut Yesus sebagai Allah. Iya, ya. Ini semua ini penista agama. Anda bisa disebut antikristus, dan Muhammad disebut antikristus. Lupa, antikristus itu berasal dari kita. Oh iya, 1 Yohanes 2 ayat 19. Muhammad itu dulunya Kristen. Anda harus terima itu kenyataannya. Kalau nggak mungkin dikawin sama Khadijah dan belajar sama si Warakah. Kan mereka orang Kristen. Ya kan? Jadi mereka berasal dari kita, namun tidak sungguh-sungguh. Nah, itu tadi. Dan buat Muhammad lebih mudah ya dia mengatakan ini untuk mendapat popularitasnya, karena ia pikir ia bisa mengambil hati orang Quraisy. Tetapi pengikutnya Muhammad dan pengikutnya kelewatan. Akhirnya Muhammad pun dianggap menista orang Quraisy, ya kan? Dengan mengatakan apa namanya kafir segala macam, menyembah berhala. Secara umum bagaimana? Secara umum menista agama,
Yang namanya menista agama itu kalau Anda membicarakan dewa-dewa orang lain yang bukan sesembahan Anda. Itu ya, sementara Anda bukan agamanya itu. Ketika Zakir Naik bicara tentang dewanya orang Hindu, itu sudah menista agama Hindu. Makanya Zakir Naik dimusuhin sama orang Hindu. Pak itu mengatakan kebenaran gundulmu peang. Ya kan? Katanya Zakir Naik itu kebenaran itu, ya kata orang Hindu, kamu siapa? Ya kan? Jangankan cuma membicarakan, bahkan menuduh loh. Menuduh sesat kepada orang lain, padahal dia sendiri yang sesat. Makanya Zakir Naik diburu penistaan agama. Ya kan? Sebagian besar penistaan agama ternyata dilakukan oleh Islam, Muhammad dan Islam. Melakukannya supaya jangan dianggap sesat. Apa yang mereka lakukan? Pakai parang supaya jangan dianggap salah. Mereka lah yang punya hukum. Mereka bunuh yang tidak sesuai dengan apa maunya mereka. Dan itulah faktanya bahwa Islam dari awal memang disiarkan dengan pedang. Anda berani bohong ngomong Islam agama damai, gundulmu peang. Kalau ada yang berani ngomong Islam disiarkan dengan damai, tunjukkan ke saya kasih 1 miliar. Nggak ada Islam disiarkan dengan damai. Dari awalnya Islam itu disiarkan dengan pedang. Kalau dengan damai nggak pernah sukses. Tidak pernah sukses Islam disiarkan dengan damai. Begitu dengan parang baru sukses. Kenapa? Orang ketakutan. Ya, lalu kemudian Islam membuat definisi penistaan agama dengan sama seperti yang nomor 1 dan nomor 2 tadi. Ketika orang membicarakan agama Islam, ketika orang membicarakan nama Allah, jadi ternyata salamnya orang Kristen di Islam itu nggak boleh assalamualaikum di negara Arab itu. Saya baru tahu ya berapa bulan yang lalu itu. Saya bilang assalamualaikum, dulu saya pikir nggak apa-apa dan orang itu senang-senang aja ya. Saya pikir ternyata orang itu berpikir saya Islam, makanya saya bilang assalamualaikum. Ternyata kalau kamu orang Islam, kamu nggak boleh bilang, kalau kamu bukan Islam, kamu nggak boleh bilang assalamualaikum. Lalu bilangnya apa? Bilangnya harus kefal haluh. Apa kabar? Kefal haluh. Nanti jawabnya bukan Waalaikumsalam, jawabnya adalah marhaban. Saya baru ngerti tuh diajarin. Kamu nggak boleh kalau kamu bukan Kristen, bukan Islam, kamu nggak boleh assalamualaikum. Kamu harus bilangnya kefal haluh. Nanti jawabnya marhaban. Waduh, nah itu salam aja rasis ya. Salam aja ada agamanya. Ya. Nah, ya lalu kita balik. Menista agama. Menista menurut Islam. Satu, ketika bicara tentang Allah Islam. 2, menyebut ketika menafsir ya kan Quran, sementara Anda bukan Islam. Tapi kalau Anda Islam ya, Anda menafsir Quran di luar dogma Islam. Ya ada Wahabi, Salafi, itu kan. Akhirnya mereka perang satu sama lain karena dianggap penista, tapi ternyata yang setuju banyak. Oh ya perang, sama-sama perang. Ayo kita bunuh-bunuhan. Persis akhirnya supaya jangan dianggap penista, dia cari pengikut yang banyak, terus dia angkat senjata. Ya, Ahmadiyah itu kurang nyali aja, Ahmadiyah. Kalau orang Syiah berani angkat senjata. Ya kan, Ahmadiyah kurang nyali, orang Syiah berani. Itulah menista agama. Ya, ketika Anda bicara nabi-nabi Islam, Nabi Muhammad, ketika Anda membicarakan Muhammad, ketika Anda bicara, kalau tadi kan Stefanus, ini membicara tentang Muhammad, ini kayak Stefanus, ya,
mengkritik atau bicara tentang Muhammad, wah, Anda harus mengagung-agungi Muhammad kalau Anda bicara mengkritik, bukan bicara tapi kritik ya. Kritik Muhammad, wah, Anda menista, bisa dibunuh itu Anda. Ya. Jadi sama yang diterapkan oleh di Torah kepada orang Yahudi dan oleh orang Kristen, ya, entar, ketika Anda berkata Islam adalah sesat, ya kan? Dan ini semua pasal ini dikenakan kepada saya, kepada KC, kepada Saifuddin Ibrahim, ya kan? Jadi semua yang ada di dalam Alkitab yang dianggap penista agama oleh orang Yahudi, oleh orang Kristen, itu dibalikin ke kita, ya, dibalikin semua ke kita. Kurang ajar nggak ini Muhammad satu ini? Kurang ajar nggak ini orang-orang Islam ini? Kurang ajar, ya kan? Makanya mereka disuruh beranak pinak yang banyak, supaya mereka mayoritas, lalu kita yang minoritas dianggap menista agama yang mayoritas. Tapi pernah nggak Islam berhasil dakwah dengan damai? Tidak ada. Saya kasih 1 miliar kalau ada di satu tempat Islam berdakwah dengan damai. Saya kasih 1 miliar kalau Anda bisa buktikan. Nggak akan ada. Selalu buntutnya apa? Perang. Karena selalu ada penolakan. Dan ketika ditolak, perang. Dan itulah faktanya. Ya. Dan ketika sudah perang begitu, mereka udah menang, ya kan? Terus mereka akan bikin damai karena apa? Berani. Nah, itu tadi kemarin si goblok itu, si siapa itu, si Belo itu ya. Si Belo yang katanya ini si Belo apa? Yang katanya ahli hukum itu loh, saya lupa, Tilo Siswanto. Ya kan? Dengan bodohnya dia berkata, kita sudah damai gundulmu peang. Ya kan? Gereja dibakar, dia bilang sudah damai. Kalau kita diem, damai. Pokoknya gereja dibakar, kita diem aja. Itu damai nanti. Ya, besok gereja dibakar itu damai. Pokoknya itu definisi damai. Dan setelah itu Anda akan framing, ya. Anda framing definisi damai. Ya, oh, Andalusia itu damai, zamannya Islam. Bizantin itu damai, zamannya Islam. Anda percaya? Anda coba lihat seluruh negara Islam di dunia ini, di Arab, ada damai? Oh, damai. Begitu Anda teriak, baru meletak, digebuk, mencret. Anda bukan cuma mencret. Berak darah kamu digebukin sama pemerintah. Di versi Iran itu, kalau Anda teriak dikit tentang Islam, gebuk langsung. Anda jangan kan tentang agama, Anda ngelawan cerita dikit tentang pemerintah, ya kan? Di semua negara Islam, bahkan di Dubai sekalipun, Anda cuma nggak tahu aja. Karena nggak boleh diliput, media nggak bisa ngeliput, berani ngeliput, mati kayak Khashoggi. Nah itu yang di Brunei Pak, Brunei sama saja. Mana berani Brunei memberitakan tentang yang tidak baik, ya kan? Sama saja. Malaysia lebih kejam lagi, kan saya sudah bilang bolak-balik gitu. Saya baptis pasangan dari Malaysia karena dia takut. Dia pergi ke sini. Saifuddin aja dulu mau masuk ke Malaysia diselundupin, ya kan? Lewat jalan darat itu Saifuddin dulu pernah masuk Malaysia diselundupkan. Mengerikan ya. Indonesia, ya sekarang Anda silakan nilai sendiri. Di mana ada negara Islam yang damai? Kan kemarin saya bilang, mana ada Islam itu damai kok. Kemarin si Belo goblok itu, saya bilangin, kalau kamu bisa menemukan satu saja negara Islam yang damai, supaya jangan dikira saya bohong, saya kasih transfer kamu 10 juta rupiah, sekarang juga saya transfer. Oh, saya bilang, sekarang juga saya transfer. Nggak akan bisa ketemu. Damainya damai menurut mereka, dari framingnya mereka. Kalau kamu diem-diem aja ya damai. Kamu berani teriak dikit ya selesai nyawamu. Nah, itu yang terjadi dengan MKC, dengan Saifuddin, dengan saya, ya kan? Dengan Omega Suparno, Anda berani teriak begitu, selesai aja, kelar aja hidupmu. Nah, sekarang dibalik, saudara. Mengapa sih Muhammad suka menista agama? Siapa penista agama yang pertama? Muhammad. Penista agama.
Muhammad. Karena dengan terang-terangan Muhammad itu menyerang orang Yahudi dan menyerang orang Kristen, menyerang orang Quraisy. Katanya apa? Menyatakan kebenaran. Ya kan? Kan kebenaran gundulmu peang. Ya kan? Kebenaran dari mana? Kebenaran menurutnya dia. Begitu dia dikeroyok, langsung bilang lakum dinukum. Lakum dinukum waliyadin, dia bilang gitu. Bijimu, lakum dinukum waliyadin, bijimu itu. Ya kan? Makanya ada lakum dinukum kan? Lakum dinukum. Lakum dinukum. Ya kan? Katanya Muhammad kan, waliyadin. Lakum dinukum waliyadin katanya. Setelah dia dikeroyok sama orang Quraisy dan dia kabur, tenggelam. Mendadak Muhammad jadi Cina. Jadi tenggelam itu kan, petang hilang. Ya kan? Petang hilang, malam-malam dia pergi. Dari Mekah ke Madinah. Jadi kalau Anda sampai berpikir, Nabi kok kabur? Nah, kamu tanyain Muhammad tuh kabur. Nabi kok kabur? Nah, Anda tanya tuh, Nabi kok kabur? Nah, kamu tanya sama Muhammad, Nabi kok kabur? Ya kan? Nggak nyadar itu Anda yang ngomong-ngomongin saya kabur-kabur itu. Anda nggak tanya. Pokoknya semua pertanyaan Anda kepada saya, tanyakan kepada Muhammad. Ya. Kamu ngaku-ngaku Nabi, mujizatnya apa? Ya kan? Kamu nanya apa lagi? Bukti kenabian. Kamu tanya apa lagi? Semua yang Anda tanyakan kepada saya, tanyakan kepada Muhammad. Itu penting sekali, ya. Semua yang Anda tanyakan kepada saya, tanyakan kepada Muhammad. Mengapa Muhammad menista agama? Mengapa kamu menista agama, hai Nabi ke-26? Tanyakan kepada Nabi ke-25. Mengapa menista agama? Ya. Ketika kamu memaki-maki saya, kamu coba nabimu dimaki-maki. Ketika kamu mengolok-olok saya, ya sama kan? Nabi kamu, Nabi ke-25 diolok-olok. Ketika kamu bilang saya menista Muhammad, kamu sedang menista saya. Saya Nabi ke-26. Umatnya mana? Umatnya kan ada di sini. Ada di live Zoom, ada di live YouTube. Ya kan? Nah, kalian kan umatnya saya kan? Nabi ke-26 kan tiap hari ngikutin live-nya saya. Kalau bukan umatnya namanya apa coba? Tertawa jahat. Jadi semua yang Anda tanyakan kepada saya, tanyakanlah kepada Muhammad. Semua keraguan Anda kepada saya, ragukanlah Muhammad. Saksinya siapa? Saksinya siapa? Tanyakanlah kepada Nabi ke-26. Ya kan? Kalau Anda bertanya kepada saya, mengapa kamu menista Muhammad? Jawabannya seperti Muhammad. Saya tidak menista, saya meluruskan, saya menyempurnakan. Nah, begitu kan? Ya. Nah, jadi kalau Anda ragu dengan saya, Anda harus ragu dengan Muhammad. Apa sih kelebihan saya dengan kelebihan Muhammad? Ya, kelebihan Muhammad ya cuman 2 yang dia lebih dari saya. Ya, 1, Muhammad itu bunuh orang lebih banyak dari saya karena saya belum pernah bunuh orang. Kedua, Muhammad itu isinya lebih banyak dari saya. Jadi saya cuma 1. Mungkin antara Muhammad ganteng, lebih ganteng dari saya karena Muhammad istrinya banyak. Ya kan? Kalau saya sih merasa diri saya ganteng ya, tapi buat saya istri saya 1 cukup karena saya mencintainya sama seperti Tuhan mencintai saya dan setia, saya juga akan setia kepada istri saya. Nah, tapi memang kelebihan Muhammad itu cuma 2, dia lebih banyak membunuh orang daripada saya dan istrinya lebih banyak. Nah, itulah kelebihan Muhammad daripada saya. Lainnya, saya jauh lebih baik daripada Muhammad.
Ya, karena saya tidak pernah membunuh orang. Saya nggak pernah ngerampok orang. Saya tidak pernah menikah, mengawini berhubungan seks dengan anak di bawah umur. Saya tidak pernah mengawini menantu saya sendiri. Saya jelas tidak buta huruf. Anda lihat, ya. Saya tidak pernah, ya, kemudian melakukan perintah untuk membunuh orang Yahudi seperti yang Muhammad lakukan, atau membunuh orang agama lain. Nggak pernah. Bahkan saya memberi makan musuh-musuh saya, sedangkan Muhammad membunuh musuh-musuhnya. Kalau saya memberi makan musuh-musuh saya. Sekolah saya jauh lebih tinggi daripada Muhammad. Umat saya jauh lebih banyak daripada Muhammad saat itu. Umat saya sekarang sudah ada hampir 100.000. Nah, Muhammad waktu itu nggak nyampe 10.000. Ya, jadi saya jelas lebih luar biasa. Oh, betapa Nabi ke-26 lebih mulia daripada Nabi ke-25. Anda harus terima. Dan yang paling penting, Nabi ke-26 lebih pandai baca Quran daripada Nabi ke-26, ke-25. Saya jauh lebih bisa baca Quran daripada Nabi ke-25. Ya kan? Nabi ke-25 nggak bisa baca Quran. Jangan bilang menista. Karena Nabi 25 buta huruf. Ya toh? Saya masih bisa baca alif bata. Nah, Nabi ke-25 buta huruf, nggak bisa baca Quran. Ya kan? Jadi saya, betapa lebih mulianya Nabi ke-26 daripada Nabi ke-25. Jadi kalau Anda masih bilang saya ini menista agama, salah Anda. Karena Muhammad bukan hanya menista agama, tetapi ia melakukan hate speech. Ya. Bahkan Muhammad juga melakukan hate speech. Muhammad melakukan hate speech. Ya kan? Bunuh Yahudi. Bunuh kafir. Termasuk yang Nasrani. Kan telah kafirlah orang yang berkata bahwa Allah adalah Isa putra Maryam. Ya kan? Anda bisa bantah? Saya kasih 10 juta rupiah. Nah, jangan ngomong 1 miliar, Anda nggak percaya. Ya kan? Selain melakukan blasphemy, ya kan, bahwa Yesus tidak disalib. Yesus bukan Allah. Bahkan lebih parah, he want to fuck Maria. Ya kan? Itu blasphemy loh. Dan ia melakukannya untuk uang, untuk popularitas. Nabi ke-25, saya tidak. Nabi ke-26, tidak pernah. Saya tidak pernah cari uang. Saya kasih rekening saya di YouTube, nggak pernah. Nggak pernah, ya. Saya nggak pernah kasih rekening saya di YouTube. Jadi saya tidak melakukannya karena uang. Saya melakukannya semerta-merta adalah untuk apa? Karena saya mengasihi orang Islam supaya jangan tersesat. Saya mengasihi orang Islam supaya jangan tersesat. Kalau Anda, Muhammad, melakukannya untuk uang, untuk popularitas.
ya kan? Dia cari uang dari situ. Nyatanya ngerampok segala macam kan? Dirampok. Menghasut, hate speech, lalu dia cari uang dari ngerampok. Nah, saya dari mana cari uangnya? Saya kerja, saya mengajar, saya kerja di yayasan. Saya kerja di 2 yayasan. Yang satu saya nggak dibayar karena memang volunteer. Yang satu saya dibayar. Nah, makanya kemarin wartawan-wartawan itu ngomong salah ya sama siapa itu visanya visa wisata. Ya, tetapi kok jadi kerja? Ya nyatanya boleh sama pemerintah sini kok. Kok Anda jadi yang kejang-kejang? Nah, gitu ya. Oke, kita stop dulu. Supaya Anda yang kepanasan, kejang-kejang, jangan sampai putus urat sarafnya ya. Oke, kita ini Depok 2 masih kerja, kita mungkin belum terima laporan. Ya, kita masuk dulu ya ke Pak Victor Mandayo. Silakan. Oh, sebentar ya, saya ulangi sekali lagi ya. Kalau sampai Anda menanyakan, ini yang di live, ini goblok ini juga nih live YouTube ini ya. Kalau sampai Anda menanyakan, kok Nabi ke-25, katanya Nabi kok kabur? Nah, sama. Muhammad juga kabur, ya, dari Mekah ke Madinah. Nah, saya kan juga, kalau bilang Anda kabur, saya malah bukan kabur, saya sudah merencanakannya. Nah, kalau Muhammad itu petang-petang hilang. Kalau saya sudah bilang sama Edi Prayitno, sama Mualaf Center, sama siapa? AWF. Saya Januari berangkat loh. Kalau Muhammad petang-petang hilang, tenggelam. Gitu ya. Oke. Kita akan lanjutkan. Wah.